Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, para pejabat setingkat Menteri negara-negara ASEAN berkumpul di Labuan Bajo, NTT untuk membahas komitmen memberantas kejahatan transnasional dalam pleno AMMTC ke-17. Polri sebagai ketua AMMTC telah menyambut kedatangan delegasi ASEAN dan memimpin pertemuan para kepala penegak hukum ASEAN. Ya, pemirsa, hari ini sejumlah pejabat setingkat Menteri Negara ASEAN telah tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 resmi dibuka hari ini yang akan membahas komitmen kerjasama memberantas kejahatan lintas negara. Pleno AMMTC akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mengawali pleno AMMTC akan dilakukan perkenalan formal para delegasi dan upacara pembukaan yang digelar di Hotel Merourah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan dengan sidang pleno yang akan membahas 20 item terkait upaya penanganan kejahatan transnasional. Adapun terdapat 10 isu utama kejahatan transnasional yang menjadi fokus ASEAN, yakni terorisme, perdagangan orang, kejahatan cyber, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar, dan kayu. Kemudian perdagangan obat terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi, pembajakan laut, dan penyelundupan orang. Hasil kesepakatan sidang AMMTC nantinya akan menghasilkan deklarasi Labuan Bajo. Dan untuk mengetahui selengkapnya terkait AMMTC akan dilaporkan oleh jurnalis Metro TV Marcelina Tumondo langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Marcelina, bicara soal kejahatan transnasional, apa isu yang paling menjadi perhatian dari Indonesia yang akan disampaikan pada AMMTC pada hari ini? Naila dan Gemma, kalau dari 10 isu utama yang tadi Anda sebutkan, beberapa yang menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia di AMMTC ke-17 ini ada 3 isu. Di antaranya adalah tindak pidana perdagangan orang, kemudian terorisme, dan juga peredaran obat-obatan terlarang. Tapi tentunya selain 3 isu yang nanti akan jadi fokus Indonesia ini, keseluruhan 10 isu terkait dengan prioritas penanganan kejahatan transnasional ini akan semuanya dibahas dalam pleno AMMTC yang terdiri dari 20 sesi pembahasan item. Nah, soal isu-isu kejahatan transnasional ini tadi dalam pembukaan kita sudah mendengarkan adanya statement berupa video yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada pidato pembukaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Ketua AMMTC ke-17, dan dari pernyataan keduanya ini menyampaikan bagaimana situasi global saat ini yang tentunya juga turut berpengaruh pada bertransformasinya bentuk-bentuk kejahatan transnasional. Misalnya saja kalau bicara soal kecanggihan teknologi, baik itu di bidang informasi dan telekomunikasi, kemudian juga kecanggihan transportasi, ini membuat dunia ini semacam tidak ada lagi batas-batas ataupun borderless begitu, sehingga membuat modus-modus kejahatan baru bermunculan atau kemudian kerjasama antara sesama pelaku kejahatan ini semakin sulit untuk dideteksi, khususnya untuk di kawasan regional Asia Tenggara. Lalu juga ada situasi lain seperti kondisi pasca pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga masih memerlukan penanganan berupa pemulihan ekonomi dan bahkan situasi geopolitik dunia di beberapa kawasan yang juga belum kunjung mereda. Kondisi-kondisi inilah yang kemudian dinilai membuat kejahatan-kejahatan transnasional ini tentunya perlu untuk ditangani secara lebih adaptif oleh kawasan regional Asia Tenggara. Untuk itu ada beberapa pertemuan yang digelar dalam rangkaian AMMTC ke-17 ini, diantaranya mulai dari awal tahun ini tepatnya sudah ada berbagai pembahasan dalam bentuk working group. Kemudian kemarin ada pembahasan dalam SOMTC atau Senior Officials Meeting, dan di hari ini adalah pleno ataupun pertemuan utama dari AMMTC. Kita akan saksikan cuplikan pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat membuka AMMTC pada pagi hari ini. We are aware that the key to maintaining this positive growth trend require a stable and secure region.
as stated by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, no country can achieve prosperity in an unstable condition. Transnational crime, which are becoming increasingly complex, pose a significant threat to stability and security in any country in the world. As a response to this complexity, we have had working group meeting, 1020 TC, and other related meeting under AMMTC. We have exchanged view on current trends in transnational crimes, such as the misuse of technology in various criminal activities, transnational crime hotspots, new modus operandi to evade law enforcement detection, and cooperation among different transnational criminal groups. We realize that cooperation and coordinated effort are the key to combating transnational crime as a common enemy. For this reason, we are committed to strengthening cooperation through various existing forums and mechanisms such as sharing information, sharing technology, capacity building, police-to-police cooperation, handling over, mutual legal assistance, and extradition. Ya, Gema dan Naila, tadi itu pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan bahwa komitmen kerjasama antar negara-negara ASEAN ini sangat penting untuk bisa memberantas adanya kejahatan-kejahatan transnasional di tengah berbagai situasi dunia saat ini. Dan untuk nantinya mengukuhkan deklarasi Labuan Bajo yang akan diresmikan sebagai hasil dari AMMTC ini, selain adanya sidang pleno juga akan digelar ada 6 pertemuan bilateral Indonesia dengan sejumlah negara ASEAN seperti dengan Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, Singapura, dan juga dengan Laos. Ini akan digelar satu demi satu pertemuan, kemudian juga akan ada diskusi dengan mitra negara. Jadi selain negara-negara ASEAN, ada pula 3 negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan yang diajak untuk mendatangi atau mengikuti AMMTC ini untuk saling bertukar pikiran, menyampaikan berbagai masukan mereka dalam menangani kejahatan transnasional. Kita akan nantikan bersama hasil dari AMMTC ini yang akan disampaikan pada penutupannya esok hari. Demikian Naila dan Gema, kembali ke studio. Baik, terima kasih informasi Anda Mas Lina Tumondo langsung dari Labuan Bajo. Selamat kembali bertugas.